Video berikut ini merupakan contoh nyata penerapan nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas dengan indikator sikap dan perilaku berupa tanggung jawab. Baik, ini ya. Masih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Bu Adira, kemarin ada rapat masalah pembahasan draft surat pernyataan kesediaan penerimaan hibah dari PT Kelola Sarana Rumah Susun terkait dengan sistem pelaporan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun itu yang kemarin dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. Hasilnya gimana ya? Oh iya Pak, izin mau melaporkan kemarin yang hadir rapat saya sama Nayaka Pak. Jadi dari hasil rapatnya itu mereka kayak mau semacam menghibahkan aplikasi untuk kayak mau manage rumah-rumah susun yang ada di Pemprov DKI Jakarta gitu Pak. Nah terus hasil rapatnya itu sesuai dengan arahan Bapak, kita sebetulnya dari Biro Hukum kemarin ketika dimintai pendapat sudah menyampaikan kalau kita tidak bisa menerima hibah aplikasinya, seperti itu Pak. Mungkin Nayaka juga bisa menambahkan lagi. Ya Pak, berdasarkan hasil rapat kemarin diketahui bahwa seluruh peserta rapat sudah sepakat bahwa draft penerimaan hibah tidak bisa diberikan dulu karena objek hibahnya sendiri yang sebuah sistem untuk penelitian ini masih belum jelas atau belum jadi. Jadi kami dari pihak Pemprov sepakat untuk tidak setuju dulu. Dan hasil rapatnya masih harus dirapatkan lagi. Oke. Jadi intinya belum bisa ya artinya belum bisa diterima lah gitu keinginan mereka ya, karena Iya. dari sisi materi hibahnya juga belum 100% clear. Kedua mengenai mereka bisa masuk atau tidaknya ini tidak sesuai aturan, karena kalau regulasinya itu menyangkut pihak luar di luar pemerintah, kalau sebagai kewajiban harus masuk dalam pergub, karena ini sebuah kewajiban ya, harusan menginput data-data. Tapi kalau tidak ya tergantung kebutuhan dari dinas gitu. Saya rasa sudah tepat apa yang disampaikan dalam rapat sama Bu Nayaka Madira, artinya ini belum bisa diterima ya. Iya betul Pak. Untuk yang laporan tertulisnya juga sudah kami sampaikan ke grup bagian pelayanan hukum Pak. Oke, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Video berikut ini merupakan contoh penerapan nilai dasar PNS, yaitu nasionalisme dengan indikator sikap dan perilaku berupa mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ini yang hadir rapat untuk kegiatan penerimaan hibah sistem aplikasi pengelolaan rusun. Ini kemarin siapa, Bu Nayaka sama Bu Adira ya? Iya Pak. Mungkin untuk ke depan, untuk persiapan rapat lanjutannya itu harus didalamin juga itu kaitan dengan persyaratan penerimaan hibah. Pada dasarnya kalau hibah ya artinya ikhlas ya, tidak ada persyaratan namanya mau hibah harus clear apa yang ini dihibahkan. Tapi terlepas dari itu yang jelas substansinya itu dibutuhkan atau enggak gitu. Artinya memang menjadi kebutuhan bagi pihak Pemprov gitu kan, satu dari materi substansinya, kedua dari cara atau prosedur penghibahannya itu. Kalau dari prosedur penghibahannya ini yang kemarin berdasarkan hasil rapat yang lalu ini nggak tepat karena masih belum 100%, belum clear persoalannya. Terus kedua, masalah materinya ini harus disampaikan, dikoordinasikan ke Dinas Perumahan ini, karena
aplikasi bagaimana nanti penerapan ke depannya bagaimana, terus menjadikan ini sebagai kewajiban kepada pihak di luar Pemprov, artinya masyarakat ini bagaimana pengaturan ini masih butuh langkah-langkah, tidak serta-merta bisa diterima begitu aja. Mungkin untuk kedepannya coba Bu Adira sama Bu Nayaka nanti diperdalam ketentuan terkait hibah barang milik daerah ini di Permendagri-nya nanti diperdalam lagi gitu, biar nanti bisa memberikan masukan kepada mereka bahwa proseduralnya itu udah diatur gitu. Yang lebih urgen lagi ini kebutuhan ini justru sikap dari Dinas Perumahan sendiri bagaimana terhadap rencana hibah yang akan diberikan oleh pihak PT Kelola Sarana Rumah Susun ini. Dan tanggapannya gimana ini? Iya, jadi Pak, kalau dari saya kan sebelumnya saya sempat rapat juga tuh terkait hibah ini ya kan. Sebenarnya dari awal rapat agak aneh sih ketika ada sebuah PT mau memberikan aplikasi, menghibahkan aplikasi, tapi dia yang mau monitor aplikasi tersebut gitu kan. Memandangnya sih kayak ada dari sisi negatifnya kalau saya rasa ya, karena dia seperti ingin menguasai kondisi rusun yang ada di DKI. Jadi sebenarnya dari awal rapat itu saya juga nggak tahu kenapa sekarang ada rapat lanjutan, karena di awal rapat saya dengan Yankum 2 itu sempat udah ditolak sama Dinas Perumahan gitu, sempat ditolak. Terus mungkin dia mengajukan kembali, terus saya sempat baca, karena kemarin saya nggak hadir rapat Pak, tapi saya baca notulen dari Nayaka, di situ ditulis di poin 1 ya, kalau Pemprov DKI harus bikin surat pernyataan bersedia menerima hibah. Itu seolah seperti kayak dipaksakan gitu. Sedangkan kita kalau secara kasar kita nolak gitu. Terus mereka malah minta kita bikin surat pernyataan, sedangkan mereka sendiri belum prepare gitu. Jadi next sih kalau misalkan ada rapatnya ya nih Pak, kalau saya boleh izin kasih saran, udah langsung di-cut sih di awalnya gitu. Udah langsung di-cut di awalnya bahwa tujuan mereka kayaknya kurang membutuhkan, bukan kurang kita butuhkan ya, tapi kurang mendukung jalannya dari sisi rusun yang ada di DKI. Takutnya malah nanti sekarang kan banyak nih ya yang PT-PT yang menyamar ingin bekerja sama, pada akhirnya pada ujungnya mereka malah mengambil informasi yang ada di DKI gitu sih Pak. Kalau saya tangkap di awal rapat gitu sih. Gak tahu kalau di yang kedua kayak gitu nggak ya Nayaka tujuannya ya sebenarnya mereka? Oh gitu sih Mbak. Ya. Nah kalau kayak gitu Pak, kalau misalkan besok ada rapat lagi, kita kalau kayak gitu berarti nyerahin aja langsung ke Dinas Perumahan ya Pak, karena legalnya kan sebenarnya awalnya depannya itu Dinas Perumahan dulu ya Pak, kayak gitu bukan sih Pak ya? Iya, artinya kita kan Biro Pom hanya berdasarkan masalah standar operasionalnya aja, bagaimana mekanisme serah terima hibahnya ya. Iya betul Pak. Untuk masalah materi ini nanti biar artinya urgen atau enggak itu sistem itu biar dari dinas yang menjawab, tapi kaitan dengan prosedur penerimaan hibah sebenarnya tidak ada syarat-syarat gitu, karena ini kan badan hukum non pemerintah juga ya, bukan dipuji, artinya bukan dipuji ya, nggak perlulah namanya hibah ya, standar umumnya artinya lepas gitu. Ya udah kedepannya istilahnya kalau mau ini ya mengacu aja ke aturan gitu, tidak perlu adanya perikatan, yang penting applicable ya, sehingga harus ada. Mungkin itu aja, kalau memang belum ya disarankan untuk dikaji lagi lah gitu. Intinya memang belum urgen benar gitu. Okay. Video berikut ini merupakan contoh penerapan nilai dasar PNS, yaitu etika publik dengan indikator sikap dan perilaku berupa
jujur dalam memberikan informasi layanan publik, serta bersikap sopan dan santun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, saya Andira dari Biro Hukum. Tadi ketika kita sedang melaksanakan Zoom meeting pembahasan Raperda Disabilitas, saya diinformasikan oleh host yang dari Dinas Sosial. Katanya setelah Zoom meeting ini saya diminta untuk tetap di ruang meeting karena ada yang mau disampaikan kepada saya ya Pak. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, Mbak. Saya Rido Saptahadi dari Panti Sosial Bina Netra dan Ilmu Wicara Cahaya Batin. Kebetulan, Mbak, untuk sekarang ini saya sedang melakukan sosialisasi mengenai pekerjaan yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas, khususnya warga binaan sosial di panti-panti dinas sosial. Dalam hal ini saya ingin mengundang Mbak untuk menjadi narasumber di kegiatan sosialisasi ini, Mbak. Apakah Mbak Andira bersedia untuk menjadi narasumber? Oh gitu, berarti nanti saya diminta untuk jadi narasumber menyampaikan tentang pekerjaan saya dan kondisi saya sebagai disabilitas gitu ya Pak? Ya, betul sekali, Mbak. Pada dasarnya saya bersedia untuk jadi narasumber, tapi kalau untuk secara formalnya mungkin nanti Bapak harus menyampaikan undangannya terlebih dahulu melalui Kasubag TU saya ya, karena untuk hadir ke kegiatan tersebut saya harus mendapat disposisi terlebih dahulu dari atasan Pak. Ya, boleh, Pak. Nanti saya akan buatkan undangannya berarti ke Kasubag TU-nya, Mbak ya? Iya, undangannya mungkin langsung ke Kepala Biro Hukum, tapi nanti dikirimkannya ke Kasubag TU. Saya bisa share kontak Kasubag TU saya. Boleh, Mbak, boleh banget itu. Jadi saya nanti langsung mengontak atasan Mbak ya, barangkali ya, untuk konfirmasi kesediaan untuk Mbak diberikan tugas untuk sebagai narasumber di sosialisasi nanti. Iya betul. Mohon maaf Mbak, sebelumnya mengenai Raperda Disabilitas ini, kira-kira saya bisa menanyakan ke bagiannya Mbak nggak ya? Kalau untuk konsultasinya atau bagaimana ya Pak? Terkait konsultasi lebih lanjutnya Mbak. Kebetulan kan Mbak di Biro Hukum ya? Iya betul. Bagian. Kalau untuk konsultasi terkait draftnya memang bisa ke Biro Hukum, tapi bagiannya bukan di bagian saya karena saya ditempatkannya di bagian layanan hukum. Hanya saya memang didisposisi untuk mengikuti rapat pembahasannya tadi karena saya adalah pegawai Biro Hukum yang juga disabilitas, jadi saya diminta untuk ikut memberi masukan. Tapi kalau untuk konsultasi lebih lanjut terkait draftnya bisa langsung ke bagian peraturan perundang-undangan ya Pak. Nanti saya bisa share kalau memang butuh kontak rekan-rekan di bagian peraturan perundang-undangan, jadi bisa langsung dikonsultasikan ke bagian tersebut. Boleh Mbak, boleh untuk dibantu ya Mbak. Ya baik, berarti nanti saya share ke Bapak dua kontak ya, kontak yang Kasubag TU sama kontak dari Kasubag di bagian perundang-undangan yang menangani pembahasan Raperda Disabilitas ini. Ya, mohon dibantu Mbak. Iya baik, terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Apa ada informasi lain yang masih diperlukan? Untuk sementara ini cukup Mbak.
Oh iya, baik kalau begitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini merupakan contoh penerapan nilai dasar PNS, yaitu komitmen mutu dengan indikator sikap dan perilaku berupa adaptif serta efisien. Untuk rekan-rekan semua, ini ada informasi baru terkait dengan penggunaan e-office. Ke depan mungkin sistem pendistribusian disposisi atau perintah tugas buat rekan-rekan semua nanti metodenya nanti dapat melalui sistem aplikasi e-office, dimana masing-masing ini harus punya nih, udah pada ini belum istilahnya download ya, istilahnya udah apa sih bahasa IT-nya sini gaptek kait dengan udah nyimpen atau download ya. Oh, berarti Nanti, aplikasinya harus diinstal dulu gitu ya Pak? Ya install ya, install ya. Jadi nanti masing-masing perintah terkait dengan pelaksanaan tugas disposisi nanti akan didistribusikan melalui kanal e-office gitu. Bagaimana sistem penerapannya mungkin kita bisa sama-sama ntar dipraktekkan nih, kan biar Bu Rumi yang tahu nih, selama ini yang nanganin IT kayaknya lebih Yankum 3 lebih canggih Bu Rumi ya. Ini Jadi kalau saya ambil e-office contoh aja itu untuk penerap. e-office itu izin Pak. Jadi e-office itu dia kan masuknya pakai NRK dan passwordnya 1 sampai 6 semua. Saya tadi sempat karena Bu Kabak nanya udah ada dispo dari Pak Irwan, terus Pak Irwan nggak bisa PIC nunjuk koordinatornya, jadi Pak Irwan nggak bisa 2 gitu kan. Nah, ternyata kayaknya ada settingan yang terus saya masuk ke ke aplikasi e-office-nya Bapak, kayak saya masuk ke aplikasi ETKD-nya Bapak gitu, saya cek emang ternyata nggak bisa. Terus saya koordinasi sama Mas Rianto, kayaknya ada kesalahan sistem kalau untuk di handphone. Kalau untuk di laptop, di web kayaknya dia bisa, cuman kan kalau ini kan sebenarnya e-office kan live goal-nya itu untuk mempercepat dalam kondisi WFA WFO ini kan, untuk mempercepat, makanya bisa di download di aplikasi handphone gitu. Nah, kayaknya nanti buat aplikasi handphone yang khusus ID-nya Bapak, kayaknya nanti mau ada recovery ya, mau ada revisi lagi. Soalnya Bapak saya pas klik-klik juga nggak bisa nunjuk 2 staff, jadi kayaknya manual dulu sekarang, kecuali kalau Bapak mau buka dari laptop gitu. Terus ternyata Dira ada kata Ibu ternyata ada notifikasi di handphone kayak notifikasi WA gitu. Nah, aku pas ngetes dari ID-nya Pak Irwan, aku ngetes kirim ke aku sama kirim ke Dira, itu ke handphone aku nggak masuk. Ke aku juga nggak masuk Mbak, berarti Iya, tapi giliran pas kita masuk kali, apa gimana? Gak tahu. Tapi kalau kita masuk ke dalam aplikasinya langsung ada notifikasinya, cuman nggak ada di layar depannya kalau ada notifikasi Pak Irman ngedispo gitu. Tapi Ibu Bu Kabak kemarin tadi siang share dia dapat ada notifikasi, cuman ya itulah e-office ini bikin lebih maju dalam surat menyurat apapun kerekam gitu. Terus kemarin izin Pak, saya juga nanya tadi pagi sama Mbak Fitri, kalau misalnya kita notulen itu kan di aplikasi e-office itu lengkap banget ya dan sangat detail. Terus saya sempat nanya kalau misalkan kita habis rapat, terus kan situ ada kolom buat bikin notulen gitu kan tuh Pak. Kita bisa nggak sih bikin notulen di situ? Kalau misalkan bisa, apakah nanti kalau ada sistem error tiba-tiba hilang? Oh iya benar. Nah, bagaimana gitu? Ternyata belum ada jawabannya dari diskusi gitu Pak tadi bahas sama Mbak Fitri. Iya. Berarti nanti ke depannya dispo-disponya itu udah nggak dikasih melalui grup WhatsApp lagi gitu ya Mbak? Enggak. Dari Bukaro langsung ngelink ke Bukabak langsung ngelink ke Subak ngelink ke staff. Nanti recordnya juga kayak gitu juga. Kalau hasilnya kan itu nanti ada kolom hasil
dilaporkan gitu, dilaporkan. Pak Irwan kan situ bikin disposisi wakilkan, terus nanti kita bikin laporan. Di situ ada kolom laporannya. Cuman ketika saya tanya sama Mbak Fitri, apakah nanti ini sistem ketika error, terus kan nggak ada jaminan gitu kan bahwa data-data ini semua akan terekam gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah itu yang masih ditindaklanjuti sama Dispusip. Bagaimana jika terjadi yang namanya sistem kan aplikasi, Iya, betul. sometimes dia error ya kan, manusia juga bisa error apalagi aplikasi gitu. Terus akhirnya ibu ngasih kesimpulan ya udah tetap aja notulen biasa dikumpulin di drive-nya Yankum gitu Pak tadi. Oke. Video berikut ini merupakan contoh penerapan nilai dasar PNS yaitu anti korupsi dengan indikator sikap dan perilaku berupa disiplin. Alt-R, Zoom, record. Meeting is being recorded. Task switching, meeting controls. New tab dash Google Chrome, new tab dash Google Chrome dash Andira, toolbar, address and search bar edit, address and search bar, control plus L, home dash j.j.com, sensibility.jakarta.co ID, off, enter, sensibility.jakarta.co ID, e-sensi web mobile dash Google Chrome dash Andira. Killer button. Enter. Left current check dash 6 points NRK. Left current NRK. Edit. Enter. Form region. NRK. 202327. Virtual keys appears to say button. Button. Enter. E-sensi web. 9, Masukkan caption. Enter. 3, Masukkan caption. 3, 8. Escape. Masuk button. Enter. Button. E-sensi web mobile. E-sensi web description. E-sensi web chemist. September 9, 2000. Element down. And our program WFH button. Enter. WFH button. Check in button. Check out button. Enter. E-sensi web mobile. Absence.jakarta.co.id wants to call user camera dialog. Absence.jakarta.co.id lock button. Close button. Lock button. Close button. Allow button. Space. E-sensi web mobile dash Google Chrome dash Andira. E-sensi web. New OK button. To activate, press space bar. OK button. To a space. E-sensi web mobile dash Google Chrome dash Andira. E-sensi game region. 2021 I smile. Getting description. Graphic. Button. Getting I smile. Getting description. Button. Enter. Enter. Button. Main region end. Button. Enter. Applica and Yakin. Mode dialog. And Ocon give data Q and WFA. Cancel button. Karen data button. Space. E-sensi web mobile. E-sensi web mobile. E-sensi web mobile. Main region. 202 I smile. Getting description. Button. Meeting controls. Stop video left current alt plus V right current button.